Yang input data sampai dengan analisa itu ada divisi keuangan, di divisi ke finance. Waktu itu saya gabung gitu, supaya semuanya bisa teranalisa oleh finance, dan nanti si sales cuma tinggal terima hasil dari reportnya kita gimana. Dari situ baru kita bisa menekan ke sales. Ini kamu jualnya harusnya lebih banyak di sini. Dari data, kenapa toko ini nggak ngambil? Kenapa kamu nggak urusin? Oh ya begini. Nah tapi kan dari data kita kemarin terakhir bulan lalu dia masih ngambil segini. Harusnya kan stoknya masih udah habis. Kenapa kamu nggak tawarin lagi? Nah jadi ketahuan data itu udah bisa ngebuktiin nih sales jualan apa enggak gitu. Kebayang nggak, Stanley? Jadi makanya kenapa kita pisah divisinya? Karena nanti pada saat pelaksanaannya di cabang, nah kalau dalam bentuknya nanti kayak gini nih. Bentuknya nanti kayak gini nih, Stanley ya. Ini tim HO. Tim HO itu head office ya. Kantor pusat. Ya. Nih, kantor pusat itu di sini ada apa aja? Di sini ada OM, ya, SM, FM, sama HR kan. Nah, kantor pusatnya begini. Terus di sini cabang ya. Ini anggapnya Stanley punya cabang dulu ya. Kita desain dari sekarang maksudnya. Di sini ada koordinator. Ada SPV, benar koordinator gudang kan? Ya betul ya. Gudang dan pengiriman ya, dari delivery. Ya kan, di situ begitu ya. Nah, ini jadi PIC-nya. Ini jadi PIC-nya. Di gudang tersebut dia PIC-nya, cabang tersebut dia PIC-nya. Ya. Nah, terus di bawahnya di sini ada asisten. Asistennya dia namanya sales manager, sales coordinator. Jadi asisten koordinator gudang. Dia merangkap juga koordinator sales. Nah, terus udah begitu, baru di bawahnya di sini kan ada tim sales kan, tim sales gitu. Nah, sama ada gudang di sini juga ada anak gudang, ada helper, ada driver, gitulah. Nah, ada admin satu, admin. Nah, jadi si admin pakai warna beda deh sama saya. Saya pakai warna apa ya? Warna ini deh, ya. Nah, si admin itu wajib di sini data analis juga di pusat berarti. Data analis. Ya, data analis koordinator dan for finance. Gitu ya. Nah, jadi si admin ini kasih report ke sini. Jadi di input penjualannya, data penjualannya, produk-produk yang penjual hari itu, ya kan dijual oleh sales, diinput oleh admin. Admin nanti datanya diinput ke sistem, dibaca oleh data analis. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Coach. Clear ya? Udah begini sistemnya kita. Jadi tim HO begini. Nah, SM tugasnya nanti keliling ke setiap cabang. Untuk KPI-nya adalah omset ke setiap cabang harus meningkat. Tiap bulan harus naik. Itu tugas SM. OM tugasnya adalah make sure ya, di pusat ini kita juga punya master stock. Ya, karena ada beberapa pengiriman perusahaan besar-besar customer besar-besar dikirim langsung dari HO. Nah, jadi pabrik prinsipal
ya, kirim barang ke sini dan langsung ke sini. Nah, order gimana? Order adalah si koordinator gudang, dia forecast stok di gudang cabang, kasih ke OM. Nanti OM akan pesen ke prinsipal. Nah, ada beberapa cabang kecil, kan kita ada 12 cabang, kan ada cabang besar, cabang kecil. Cabang besar itu kayak, misalnya kita dulu Jawa Barat ya, Cirebon, Tasik, sama Sukabumi cabang besar. Cabang kecil itu Cianjur, Garut, gitu ya. Terus yang kota-kota kecil lah, ya itu kita cabang kecil. Cabang kecil tidak, itu cabang kecil itu barangnya dari prinsipal tidak kirim ke cabang kecil, tapi dari cabang besar ke cabang kecil. Jadi dari sini nih ada cabang kecil ya. Jadi dari sini kirim ke sini. Nah, ordernya dibikin di pusat. Pusat nanti tinggal terus order ke prinsipal. Nah, prinsipal tinggal bagi-bagi. Oh, ini cabang 1, cabang. Jadi prinsipal cuma kirim ke 4 cabang besar. Waktu itu saya 4 cabang besar ya. Ke cabang pusat, ke cabang 1, ke cabang 2, ke cabang 3. Yang kecil-kecilnya oleh si cabang-cabang yang yang cabang-cabang itunya kecil. Nah, itu sistemnya kayak gitu. Kebayang nggak, Stanley? Ya, jadi begitu kita aturnya. Jadi saya cuma meetingnya sama orang ini. Sama orang HO aja. Saya nggak meeting ke bawah. CEO cuma di atas aja. Nah, dulu saya begitu. Udah, nggak usah ke bawah, ngapain? Kan udah ada mereka semua. Saya cuma meeting di sini. Nah, selesai. Sebulan sekali. Cukup. Hari-hari mereka jalan. Itu kayak gitu bisa dipastikan ya, maksudnya cara cegah kebocoran di cabang-cabang kecil itu nggak pernah kejadian kan? Ya gitu. Jadi awalnya saya juga menarik OM ini itu dari bawah, dari waktu dia sebagai koordinator gudang di satu cabang. Penanganan gudangnya bagus, leadership-nya bagus, auditnya bagus, ya, terus menjadi cabang terbaik kan di bagian, pokoknya kita ada kompetisi antar cabang. Nah, salah satu indikator penentuan cabang terbaik dari kebersihan, kerapihan, dan stoknya tidak ada minus, no inilah ya, nggak ada selisih, uang rapi segala macam. Kan uang juga ditransfer semua dari customer kan, mereka transfer ke masing-masing. Ini kan masing-masing cabang punya rekening sendiri. Masih kalau di tempat saya, kalau mau bilang semua transfer kok kayaknya susah ya, masih banyak yang pakai cash. Ya. Nah, kalau ada masih cash, ya itu berarti gini. Waktu itu makanya saya cari orangnya, penentuan orangnya itu nggak gampang waktu bisa percaya begitu ya. Itu juga sempat ribut sama papa kan. Papa saya kan orangnya nggak mau percaya begitu aja kan. Jadi saya bilang sama adik saya waktu itu, ya kalau kita begini terus ya selamanya kita akan ke kita semua, kita nggak bisa semakin gede gitu. Semuanya lepas ke karyawan, semuanya sama kita ditangani sendiri, kita akan capek terus sampai kapanpun muter begitu. Ya mau nggak mau kita harus ada orang yang bisa kita percaya gitu. Itu sempat debat tuh, wah ribut saya sama papa saya, nggak setuju. Ya akhirnya sampai kita bisa buktiin si OM ini ya jujur kan, ya jujur. Terus kita juga ada semacam kesepakatan kalau sampai misalnya ada kekurangan atau apa, dia bisa ya harus ada tanggung jawab gitu-gitu. Pokoknya ada penggantian apa semua kita perjelas juga. Terus waktu itu kita untuk meminimalisir kekurangan barang sama itu dari pihak HO, kita secara finance itu juga setiap bulan kita audit. Ya. Audit sendiri atau ada sendiri? Tim Sendiri. Jadi keuangan itu benar-benar ketat waktu itu. Ketat sekali lah. Jadi pembayaran dari customer transfer yang cash bisa, tapi besoknya atau malamnya harus ditransfer ke bank yang, atau misalnya kita ada ATM yang bisa langsung store hari itu. Buktinya langsung harus kirim ke pusat. Kalau enggak, itu dianggap dia nggak, hari itu dipotong hari kerja itulah. Jadi hari itu dia dianggap nggak masuk gitu. Nah, tapi kan awal-awal kan mereka
nggak ini ya, nggak apa, maksudnya banyak yang kompleks segala macam. Nah, maka itu kita sering adain training mindset, Stanley. Jadi mindsetnya dibuka, maksudnya gini, kamu kalau kerja, kalau kamu nggak jujur, ya nanti kamu lihat akibatnya apa. Ya, nanti kamu juga akan ditipu orang, nanti kamu juga akan dikerjain orang. Maka kamu harus